Banyak yang salah mengira senja bukan tentang kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta rasa syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia nikmatnya kepada kita semua, sehingga saat ini Allah masih memperkenankan kita untuk melaksanakan aktivitas sehari kita. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu akad yang sering digunakan dalam ekonomi dan perbankan syariah. Apakah itu? Itu adalah akad musyarakah. Akad musyarakah ini bagaimana cara kerjanya? Pasti kita berpikir-pikirkan apa saja kelebihan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama. Jadi musyarakah berasal dari bahasa Arab yang artinya kemitraan atau kerjasama. Secara istilah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Jadi keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal yang disertakan. Akad ini didasarkan pada prinsip saling percaya, kedua keadilan, ketiga berbagi risiko. Dan adapun rukun dan syarat musyarakah. Yang pertama, dalam akad musyarakah terdapat beberapa rukun. Pertama, para pihak yang melakukan akad, modal yang disertakan, usaha atau objek kerjasama, ijab dan kabul atau kesepakatan. Sedangkan syarat yang meliputi musyarakah, pertama dalam modal harus jelas jumlahnya, usaha harus halal, pembagian keuntungan kesepakatan di awal, kerugian dibagi berdasarkan porsi modal. Jadi kita berpikir-pikir bagaimana sih cara kerjanya musyarakah? Cara kerjanya musyarakah itu sangat simpel dan gampang. Yang pertama, contohnya ada seorang Ahmad memiliki modal sebesar 60 juta, sedangkan Budi memiliki modal 40 juta. Mereka membuka usaha kedai kopi dengan total modal 100 juta. Mereka bersepakat, Ahmad sama Budi bersepakat keuntungan dibagi 50%. Setelah 6 bulan memperoleh lebih laba keuntungan 20 juta, maka masing-masing memperoleh keuntungan sebesar 10 juta sesuai dengan kesepakatan. Namun apabila mengalami kerugian sebesar 10 juta, maka Ahmad menanggung 60%, sedangkan Budi menanggung 40%. Sesuai dengan porsi modal yang diberikan. Jadi akad kerjasama ini sangat bagus. Adapun kelebihan akad musyarakah, yang pertama adalah mendorong kerjasama yang adil. Yang kedua adalah resiko ditanggung bersama. Ketiga, tidak menggunakan sistem bunga atau riba. Keuntungan diperoleh berdasarkan hasil usaha yang nyata sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jadi itu adalah keuntungan dan kelebihan akad musyarakah. Adapun penerapan dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah, akad musyarakah digunakan untuk pembiayaan usaha. Misalnya seorang pengusaha yang ingin membuka restoran tetapi kekurangan modal, maka bank syariah ikut menyertakan modal sebagai mitra usaha.
keuntungan dibagi secara nisbah yang disepakati, sedangkan jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal yang masing-masing. Jadi sebuah penutup sebagai kesimpulan, akad musyarakah merupakan bentuk kerjasama usaha yang mengedepankan prinsip keadilan. Ini baik ini, dia prinsip keadilan yang utamakan, transparansi atau kejujuran, dan pembagian risiko secara profesional. Dengan akad ini, semua pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang sehingga tercipta sistem ekonomi yang lebih adil sesuai dengan syariat Islam. Jadi itulah video yang saya presentasikan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya tutup, billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.